Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Di video kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang jaringan tumbuhan. Ya, dari PPT yang sudah Ibu share atau bahan bacaan yang sudah Ibu share berupa PDF ke kalian. Silakan sambil dipegang dan sambil menyimak video tayangan Ibu ini supaya lebih memahami, karena di video ini juga Ibu tidak akan menjelaskan secara global keseluruhan karena bahan bacaannya sudah Ibu buat sedemikian rupa cukup jelas untuk kalian baca, tetapi untuk hal-hal yang istilah-istilah penting yang harus dijelaskan Ibu coba jelaskan di sini ya. Jadi kita akan masuk ke bab 2 yaitu tentang jaringan tumbuhan. Untuk memahami ini, konsep dasarnya adalah bab sebelumnya yaitu tentang sel. Kalian jangan lupakan itu. Ya, kita tahu sel adalah unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Nah, kumpulan sel akan membentuk jaringan. Kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama ini akan membentuk jaringan. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Jaringan, khususnya jaringan pada tumbuhan. Ya, ini jangan lupakan konsep dasarnya. Ini peta konsepnya. Kita tahu bahwa jaringan tersusun atas sel dan nanti jaringan ini kumpulan jaringan, kumpulan beberapa jaringan akan membentuk organ. Pada daun kita tahu pada tumbuhan kita tahu organ itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tapi Ibu bahas organ utama saja yaitu akar, batang, dan daun. Ya, baiklah kita mulai. Jaringan pada tumbuhan hanya ada dua macam, dikelompokkan menjadi dua yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Ya, atau jaringan dewasa. Jaringan permanen sama dengan jaringan dewasa. Nah, meristem berdasarkan asalnya ada promeristem. Promeristem ini adalah meristem yang sudah ada sejak masih fase embrio. Dan nanti promeristem ini berkembang menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Ya. Nah, dari meristem primer ini nanti berkembang lagi. Beberapa ada yang mengalami diferensiasi membentuk jaringan dewasa atau permanen. Jadi sebenarnya jaringan permanen ini juga asalnya dari jaringan meristem. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan letaknya meristem ada 3. Ada meristem apikal, interkalar, dan lateral. Apikal ini ada yang di ujung, adanya di ujung. Ujung akar atau ujung batang. Interkalar ini ada di ruas-ruas tubuh tanaman itu ya, biasanya untuk pertumbuhan bunga ya atau pertumbuhan organ tambahan lainnya ya. Kemudian ada meristem lateral. Ini biasanya ada di tepi atau di samping ya. Meristem yang ada di tepi untuk kegiatan pelebaran organ gitu, biasanya pertumbuhan melebarnya suatu organ tanaman. Ya. Jadi ini secara garis besar yang akan kita bahas. Jadi satu tanaman ini kita sebut organisme atau satu individu. Individu itu tersusun atas organ. Ini ya organnya. Daun misalkan. Nah, di organ itu ada jaringan apa saja? Di daun misalkan ada epidermis, ada parenkim, dan ada berkas pembuluh. Seperti itu ya. Di batang ada apa saja? Di akar ada apa saja? Ini akan kita bahas. Nah, ini pertama adalah jaringan meristem, tadi sudah kita bahas. Jaringan meristem adalah jaringan yang memiliki sifat meristematik. Apa itu meristematik? Meristematik itu artinya aktif membelah. Ya. Nah, jaringan meristem tadi berdasarkan awal pembentukannya ada 3, berdasarkan letak ada 3 juga. Ini ya, ini meristem apikal ada di ujung batang nih, dan ada di ujung akar, ditutupi oleh tudung akar ini ya. Kemudian ada yang lateral itu di tepi ya, biasanya untuk pertumbuhan melebarnya batang, misalkan salah satu contohnya. Dan ada interkalar, ini interkalar, biasanya untuk pertumbuhan bunga atau apa ya. Kemudian berikutnya adalah jaringan permanen. Jaringan permanen ini sebenarnya berasal dari meristem juga, tapi sudah tidak aktif membelah biasanya. Jaringan permanen ada 5 tadi, epidermis, parenkim ya, penyokong, kemudian pembuluh, dan jaringan gabus ini ya. Sifat-sifatnya silahkan dibaca secara detail, tapi ini dasar. Epidermis biasanya tersusun rapat, selnya hidup, misalkan gini ya, tidak ada ruang antar sel. Nah, kalau ini sel-sel epidermis. Kemudian epidermis, ini contoh epidermis pada daun. Ini pada daun bagian atas dan ini pada daun bagian bawah. Berbeda ya, lihat ada
lubang-lubang seperti ini. Jadi pada daun bagian bawah epidermisnya termodifikasi sebagian menjadi stomata atau mulut daun. Stomata ini fungsinya untuk lalu lintas udara atau keluar masuknya air juga bisa untuk ini ya. Itu untuk epidermis. Epidermis tidak hanya stomata, termodifikasi juga menjadi sel kipas, duri ya, ada sel-sel rambut, ada sel kresik. Ya, itu modifikasi dari epidermis. Kemudian jaringan berikutnya, jaringan permanen berikutnya adalah jaringan parenkim. Parenkim ini disebut jaringan dasar karena menyusun sebagian besar tubuh tumbuhan. Jadi paling banyak di bagian tumbuhan itu paling banyak parenkimnya. Kalau parenkim tadi beda dengan epidermis. Parenkim biasanya renggang, ada ruang-ruang antar sel. Nah, parenkim berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi 6. Ada parenkim asimilasi, ada parenkim penimbun, ada parenkim air, parenkim udara. Ini nama ini berdasarkan fungsinya ya. Kalau parenkim air jadi bisa menyimpan cadangan air. Penimbun bisa menyimpan cadangan makanan. Parenkim asimilasi ini parenkim yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Ya, parenkim asimilasi ini terdapat di bagian tumbuhan yang berwarna hijau karena dia biasanya mengandung klorofil. Ya. Sehingga disebut jaringan klorenkim ya. Kemudian parenkim penimbun air ini adalah berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan bentuknya parenkim dikelompokkan menjadi palisade. Ini bentuknya seperti tiang. Kalau bunga karang seperti bunga karang atau spons. Parenkim bintang seperti bintang. Ini ada di tangkai daun kana. Dan parenkim lipatan ini ada di mesopil daun pinus dan padi biasanya. Ya, biasanya dinding selnya mengalami lipatan dan mengandung kloroplas. Ya. Nah, berikutnya ini adalah gambar jaringan parenkim. Kemudian jaringan penyokong ada dikenal juga dengan jaringan penunjang atau jaringan penguat ya. Jaringan ini yang menunjang bentuk tumbuhan sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Fungsinya menguatkan, melindungi. Juga berkas pengangkut ini juga disokong oleh jaringan ini ya. Ada dua macam jaringan penyokong yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim biasanya ada di organ muda ya. Kalau sklerenkim biasanya ada di organ yang sudah agak tua. Ditemukannya di organ tumbuhan, misalkan daunnya di daun yang sudah tua. Kalau di daun yang masih muda itu kita nemunya jaringan kolenkim. Seperti itu ya. Karakteristiknya silahkan dibaca, cukup jelas. Nah, sklerenkim sendiri ada dua macam, ada yang terdiri dari dua jaringan juga, dia ada serabut dan ada sklereid. Contoh yang paling real yang mengandung serabut dan sklereid itu adalah batok kalapa ya, yang tapasnya itu adalah sklereidnya, serabutnya, yang batoknya itulah sklereidnya atau sel batunya. Atau saat kalian makan buah pir, kalau ada yang ngegurinjel-gurinjel keres-keres gitu ya, kayak pasir itu sklereidnya atau sel batunya ya. Nah, ini bentuk sel sklerenkimnya. Jaringan pengangkut berikutnya, jaringan dewasa berikutnya adalah jaringan pengangkut atau jaringan permanen berikutnya. Ini adalah xilem dan phloem. Xilem kita tahu fungsinya untuk ngangkut air, jadi dari akar ke atas atau ke daun. Kalau phloem untuk menyebarkan atau mengedarkan sari-sari makanan hasil fotosintesis, jadi dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, ini bentuk selnya. Nah, ini bentuk-bentuk xilem dan phloem di akar seperti ini, di batang seperti ini, di daun seperti ini. Dan ini bentuk sel trakeid ini ada di xilem, sel-sel phloem seperti ini skemanya. Nah, ini karakteristik dari xilem dan phloem ya, ini beda sekali. Dinding selnya dari lignin kalau xilem, kalau phloem dari selulosa. Nih. Nah, berdasarkan letak xilem dan phloem, beberapa tumbuhan itu memiliki tipe ikatan pembuluh yang berbeda. Ada yang amfikribal. Amfikribal biasanya xilem di dalam, phloem di arah agak di luarnya. Kalau amfifasal biasanya phloem yang di dalam, xilem yang di luar. Kemudian ada yang tipenya kolateral terbuka. Kalau kolateral terbuka di antara xilem dan phloem ada kambium. Kalau kolateral tertutup tidak ada kambium di antara xilem dan phloem. Kalau bikolateral, xilemnya berada di antara phloem. Jadi di tengah-tengahnya phloem ada xilem. Kalau radial ini biasanya ada pada akar monokotil, ini
Xilem dan phloemnya itu terletak di di jari-jari. Xilem phloemnya bergantian sesuai dengan jari-jari lingkarannya, seperti itu ya. Berikutnya adalah jaringan gabus. Jaringan gabus ini biasanya berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis rusak. Jaringan gabus ini ya. Jaringan gabus nanti akan membentuk peloderm dan ke arah dalam dan ke arah luar akan membentuk velum ya. Seperti ini bentuk jaringan gabus. Ya, jadi itu tentang jaringan. Kita lanjut, kumpulan jaringan akan membentuk organ. Organ pada tumbuhan yang kita bahas di sini organ utama saja. Nah, ini ya. Jadi secara garis besar seperti inilah ya. Misalkan di akar ada jaringannya apa saja? Nah, epidermis, korteks, endodermis, stele. Nah, endodermisnya sudah tidak ada di bagian batang. Stele masih ada. Stele sudah tidak ada di bagian daun. Adanya berkas pengangkut. Apa beda stele dan berkas pengangkut? Kalau berkas pembuluh angkut itu hanya xilem phloem saja. Kalau stele ada bagian lain ya, ada jaringan lain selain xilem dan phloem atau berkas pengangkut ya. Ini untuk akar. Nah, yang ikan ibu ini akar ya. Ini di sini ada meristem apikal ya, yang kalian ingat tadi ya. Nah, di akar ini secara garis besar seperti ini. Kalau kita lihat penampang melintangnya seperti ini. Ini akar dikotil, yang ini akar monokotil. Ya, dan ini silinder pusat akar dikotil seperti ini. Kalau diperbesar ya, yang ini diperbesar seperti ini. Nah, kita tahu bahwa xilem dan phloem itu ada di tengah ternyata ya, sama yang monokotil juga. Ya, bentuknya itu radial, dikotil, monokotil sama. Nah, sehingga kita tahu ini xilem mengangkut air. Akar juga fungsinya nyerap air. Nah, xilem ini ada di tengah. Bagaimana air ini bisa sampai masuk ke xilem ini, sampai ke tengah ini? Ya, ada pengangkutan air itu dilakukan dengan dua mekanisme. Intrafasikuler itu yang dilakukan oleh xilem. Jadi pengangkutan air di dalam pembuluh, dan ekstrafasikuler di luar pembuluh. Jadi sebelum masuk ke pembuluh, air itu diserap dulu oleh buru-buru akar dengan dua mekanisme. Yang pertama apoplas, yang kedua adalah simplas. Ya, simplas adalah masuknya air melalui dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Mulai dari sel epidermis masuk melalui epidermis, terus lanjut ke jaringan setelahnya, ke jaringan korteks, ke endodermis, ke perisikal, dan langsung menuju xilem. Ya. Nah, di antara sel yang satu dengan sel yang lainnya itu kan ada plasmodesmata, penghubung antar sel ya, ke sini. Jadi masuk. Itu jalur simplas. Kalau jalur apoplas, masuknya air melalui ruang-ruang antar sel, bukan masuk ke dalam tubuh selnya, tapi ruang-ruang antar selnya. Ya, ruang-ruang antar sel nyelip-nyelip seperti ini. Nah, yang harus kalian pahami, apoplas itu terhenti di bagian endodermis, karena di endodermis ini ada yang namanya pita Kaspari. Pita Kaspari ini tidak bisa dilalui oleh air, sehingga saat mencapai endodermis, air ini masuk lagi secara simplas ya. Yang tadinya apoplas masuk ke dalam sel endodermis, lanjut ke perisikal, dan lanjut ke xilem. Seperti itu. Ini ya secara gambar ininya, animasi nyatanya, mulai dari rambut-rambut akar. Ini secara apoplas, ruang-ruang antar sel. Ini secara simplas, lihat. Di endodermis itu airnya masuk ke dalam sel, nggak bisa nembus pita Kaspari. Itu ya pengangkutan air. Kemudian batang, jaringannya apa saja tadi ada ya di batang. Ini batang dikotil, ada kambiumnya. Kalau batang monokotil tidak ada kambiumnya. Ini berkas pembuluhnya juga agak berbeda ya di bagian batang. Kemudian daun ini adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, fotosintesisnya berlangsung di bagian mana? Epidermis kita tahu dia tidak mengandung klorofil. Ya, warnanya ini putih ya, nggak mengandung klorofil. Yang bagian daun yang mengandung klorofil, jaringan mesofilnya, daging daunnya. Mesofil daun itu ada dua macam jaringan, tapi meskipun dua-duanya parenkim, tapi parenkimnya bentuknya beda. Yang pertama parenkim palisade yang bentuknya seperti tihang. Yang kedua adalah parenkim spons. Ya.
disinilah tempat berlangsungnya proses fotosintesis karena di parenkim ini mengandung kloroplas. Ya, ini stomata mulut daun. Ini cukup jelas ya gambarnya seperti itu. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.